fungsinya untuk meneruskan cahaya yang diterima dari bawah ke atas ya. Nah, berikutnya di sini ada sambungan untuk lensa objektif. Jadi ada dua lensa nanti di mikroskop itu. Yang pertama yang atas, boleh dicatat ya. Nanti kalau cek pas ulangan kalian lupa. Ya. Yang atas tempat nanti mata kita melihat menempel, itu namanya lensa okuler. Nanti di bawahnya kita akan pasangkan dia satu lensa lagi, namanya lensa objektif. Nah, masing-masing lensa objektif ini juga memiliki kemampuannya sendiri-sendiri ya, ada ketentuan ukurannya. Nah, di sini dia 4/010 bahasanya. Jadi dia nanti bisa memperbesar 4 kali, di bawahnya maksimalnya 160 kali ya. Ini dia ada 3 juga di sini. Nanti kita coba ya satu-satu. Kita kalau sempat sama. Lalu ini meja objektifnya. Di sampingnya ada penjepitnya. Jadi ini penjepitnya. Lalu ini adalah tempat untuk kita menggeser-geser objektifnya. Di bawahnya ada cermin. Nah, cermin ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya masuk ke lubang yang atas itu sehingga nanti kita bisa menangkap hasilnya. Ya. Jadi kalau misalnya gelap dan tidak ada cahaya dari atas, jadi kita bisa pinjam cahaya dari samping, ini bisa diputar. Nah, jadi kita di sini cahayanya masuk ke benda yang kelihatan, masuk ke lensa objektifnya, baru kita intip lewat lensa okuler. Jadi fungsi dia bekerjanya hanya untuk memperbesar gambar yang ada nanti kita taruh di sini. Bagaimana contohnya? Kita buat contohnya. Nah, tapi sebelum kita contohkan, untuk bisa kita mengamati benda yang kita akan masukkan di dalam mikroskop, maka kita harus membuat preparat. Preparat itu bagian dari sampel yang tadi. Misalnya kalian mengambil sampel apa dari air, mungkin kalian mengambil sampel tanaman, kita persiapkan dia. Nah, objek yang sudah kita persiapkan ini itu yang kita kenal nanti dengan namanya preparat. Ya. Nah, selain preparat, kita di dalam menggunakan mikroskop juga perlu bantuan alat lain. Yang ini yang pertama alat yang kita bantu ini wajib harus kita pakai. Nah, namanya kalau bahasa Inggrisnya microscope slide, tapi ini kayak kaca tatakan aja ya. Dulu kita bahasnya nyebutnya ini namanya ya kaca objek. Jadi nanti objek atau preparat yang akan kalian amati harus diletakkan di sini. Baru kita letakkan dia di meja atau di mikroskopnya. Oke. Yang kedua, alat bantu yang kita perlukan adalah ini ya. Ini juga kaca, tapi dia lebih tipis dan lebih kecil dari kaca yang tadi, kaca objek yang tadi. Ini namanya kaca penutup. Fungsinya untuk kita menutup preparat yang akan kita amati, biar dia tidak kemana-mana. Jadi kita cukup menggunakan kaca yang kecil. Yang berikutnya ini ada tatakan gelas. Ini kita manfaatkan untuk kita mengadakan preparat yang tadi tersebut ya. Jadi tidak bisa, mungkin tadi siapa? Jadi coba lihat, ambil apa tadi sampai bunga. Oke, ngambil bunga. Jadi tidak bisa langsung kita taruh bunga di sini kelihatan besar ya. Tidak bisa karena fungsi dari mikroskop itu kita melihatkan bagian kecilnya. Jadi sebagian ada yang kita ambil, kita siapkan ya. Mungkin kalau kalian mau melihat utuhnya yang ini, boleh pakai yang ini saja. Nanti kita taruh dia di kaca objektifnya, kita tutup pakai cover, baru kita taruh di bawahnya. Tapi misalnya kalau kita mau melihat bentuk yang berbeda, contohnya kita mau lihat ada tadi batang pisang. Kalau untuk batang pisang kan begini aja ya, tidak ada apa-apa terlihat. Tapi kita mau lihat di dalamnya seperti apa, maka kita perlu memotongnya. Kita potong, tapi tidak setipis mungkin sehingga bisa cahaya tembus, baru kita letakkan juga di kaca objek. Oke. Selain itu kita perlu bantuan dari ini juga, karena nanti harus kita pakai air. Ya, jadi nanti pakai air untuk
untuk alat bantunya juga, maka dari nanti tak bisa kita sendok di layarnya. Apalagi nanti itu tidak boleh ya. Jadi kita harus pakai ini. Ada yang tahu nama ini? Ini namanya pipet. Ya. Pipet fungsinya untuk mengambil air. Cara kerjanya kalian pencet, masukkan ke tempat air, baru dilepas. Nah, dia nanti akan naik airnya. Untuk mengeluarkannya tetap pencet sedikit. Ya. Yang pipet ini namanya gelas kimia ya. Gelas kimia di alamnya ya. Yang berikutnya